warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba lain yang saya banggakan. Tugas para analis semakin mendekati bulan September itu akan semakin mudah untuk menganalisa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh aktor-aktor partai politik itu bukan lagi kode-kode yang mereka berikan kepada publik, tapi sudah secara terang benderang dan low context, artinya bahwa masyarakat umum pun sudah bisa menilai apa yang akan mereka lakukan. Satu contoh misalnya hari ini Partai Amanat Nasional mengadakan pertemuan antara ketua umum partai politik bersama Presiden Joko Widodo dengan skema kegiatan yang dibentuk adalah silaturahmi Ramadan bersama Presiden RI. Yang menjadi pertanyaan adalah partai politik pengusung pemerintahan yang bisa dikatakan sebagai loyalis Jokowi sejak 2013, 2014, yaitu Partai Nasdem, hari ini harus merelakan tidak diundang oleh Partai Amanat Nasional. Artinya hanya ada Prabowo dari Gerindra, kemudian juga Ketua Umum Megawati dari PDI Perjuangan, Caimin dari PKB, Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, kemudian juga Mardiono dari P3 dan Zulkifli Hasan dari PAN. Surya Paloh dalam hal ini harus rela absen tidak menghadiri acara tersebut. Nah, teman-teman saya hormati dan hamba maulid yang semangat kan, dulu pernah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Pak Ujang Komarudin, mengatakan bahwa koalisinya KIB itu tidak akan terbentuk kalau tidak direstui oleh Joko Widodo. Karena KIB dibentuk untuk menjadikan sekoci Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dan teman-teman yang saya banggakan, ucapan Kang Ujang ini tidak bisa kita sepelekan. Harus sedikit agak direnungkan apakah betul KIB bagian daripada poros koalisi yang bentukan dari Joko Widodo untuk menjadikan Ganjar sebagai sekocinya Ganjar di Pilpres 2024. Nah, jika melihat daripada puzzle-puzzle yang hari ini terjadi dari bulan ke bulan, waktu ke waktu, di mana arahnya semakin bisa kita tafsirkan. Satu contoh misalnya ketika acara panen raya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo hadir, di sana ada Pak Joko Widodo yang menghadiri acara panen raya. Kemudian juga para pengamat berspekulasi bahwa ini merupakan endorsement Jokowi kepada kedua tokoh tersebut untuk mengawinkan Ganjar dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar. Nah, terbukti teman-teman, pasca adanya acara tersebut, elektabilitas Prabowo Subianto mampu menyalip elektabilitas Anies Rashid Baswedan yang hari ini relatif turun ke angka 13%. Nah, teman-teman yang saya hormati, kembali ke pembahasan bahwa lantas apa hubungannya dengan perkumpulan 6 ketua umum partai politik hari ini bersama Presiden Joko Widodo. Nah, saya beranggapan bahwa skema yang disampaikan oleh statement yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto ketika sebelum bertemu dengan Partai Nasdem, beliau mengatakan akan membentuk sebuah poros koalisi besar. Nah, jika ini menjadi sebuah kode, maka hari ini sebuah sedikit agak terang benderang, ini mungkin kode yang statement yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto terkait dengan poros koalisi besar. Namun koalisi besar itu menurut saya harusnya terjadi jika lawan memiliki suara yang signifikan. Tapi kalaulah misal dianggap lawannya Anies Rashid Baswedan kemudian secara elektabilitas mengalami penurunan, maka menurut saya koalisi poros besar itu tidak perlu dilakukan. Karena baik Ganjar ataupun Prabowo Subianto nantinya mereka akan masuk ke putaran kedua, melihat Anies yang cenderung mengalami penurunan. Tapi jika memang Anies sebagai lawan menjadi ancaman di mana elektabilitasnya suatu saat nanti mampu mengalahkan Ganjar Pranowo, mampu mengejarkan Prabowo Subianto, maka otomatis koalisi besar itu harus dibentuk. Dan sepertinya hari ini menjadi sebuah agenda yang dilakukan oleh Jokowi untuk menghadapi skema itu nanti. Ketika misal September atau Agustus ataupun September sebelum pendaftaran ke KPU, elektabilitas Anies Rashid Baswedan kembali melejit naik, maka
skema hari ini yang akan dilakukan di pendaftaran nanti begitu. Dan jika sampai Agustus September tidak ada apa ya, tidak ada perubahan elektabilitas Anies, tidak ada lonjakan, tidak ada kenaikan, relatif stagnan di posisi ketiga atau bahkan cenderung menurun, misal disalib oleh Ridwan Kamil atau Erick Thohir, maka otomatis saya rasa KIB dan juga KIR itu akan berjalan masing-masing dengan calonnya masing-masing, ditambah partai PDI Perjuangan yang entah nanti gabung ke KIB ataupun juga ke KIR. Itu teman-teman, dan jika hari ini 6 partai politik sudah mengumumkan koalisi besarnya, otomatis sudah di atas tangan partai pemilih untuk 2024 otomatis pasti akan dimenangkan oleh partai-partai 6 pengusung. Terlepas walau alam bukan berarti mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara hitung-hitungan statistik memang harusnya jika koalisi 6 partai politik, koalisi besar dari 6 partai politik ini hari ini diumumkan, otomatis Pilpres 2024 akan mudah untuk diprediksi siapa yang akan memenangkan. Dan yang saya takutkan adalah jika itu terjadi, takutnya seperti kejadian Ahok di DKI Jakarta, di mana Anies Baswedan menggunakan pendukungnya lah ya, kalaulah Anies tidak, pendukungnya menggunakan kembali politik identitas untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Dan karena memang jika Ahok dulu itu tidak dibegitukan, cenderung mengalami kemenangan lah kurang lebih kalau saya lihat, karena akhirnya ada kasus tersebut, kemudian Ahok bolak-balik harus sidang kan, kemudian waktu kampanyenya jadi terhambat karena proses sidang dan lain sebagainya. Nah, saya takutnya nanti siapapun jika hari ini sudah memprediksi kemenangan di 6 koalisi besar ini, di 6 partai politik yang koalisi besar ini, takutnya ada tragedi yang tidak harapkan. Dan mudah-mudahan baik Jokowi, Ibu Mega ataupun siapa nanti yang hadir dari 6 partai politik ini tidak mengumumkan poros koalisi besar hari ini gitu. Jadi jikapun ada itu skema, mudah-mudahan tidak diumumkan hari ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.